wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita semua bisa menyaksikan dan berdiri pada saat ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan saya Elin Agustiana, mahasiswi Unisnu Temanggung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini saya akan membicarakan tentang zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud menurut bahasa berarti meninggalkan keduniawian, sedangkan zuhud menurut istilah berarti menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang tidak patut terutama yang terlarang. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali, tetapi menghindarkan diri dari keinginan-keinginan yang tidak patut atau terlarang. Menuju kepada sesuatu yang baik dan utama. Dengan begitu, sesuatu perbuatan yang tercela kita tinggalkan dan sesuatu perbuatan yang mulia terpuji kita kerjakan. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang bersikap zuhud. Yang pertama adalah jangan gembira dengan adanya sesuatu dan jangan bersedih jika sesuatu itu tidak ada. Yang kedua, dapat menganggap sama antara orang yang memuji dan menyelanya. Yang ketiga adalah hendaknya ketenangan itu dengan sebab Allah dan yang dapat memenangkan hatinya adalah membuat ketaatan kepadanya. Sesuai dengan dalil nakli yang berkaitan dengan zuhud, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat 131 yang berbunyi, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, karunia Tuhanmu lebih baik dari dan lebih kekal. Seperti contoh, biasanya manusia kalau sudah menginginkan sesuatu akan cenderung berupaya sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya. Kadang manusia suka menempuh berbagai cara agar apa yang diinginkan terwujud. Walaupun sebenarnya dalam hati ia mengetahui apa yang dilakukannya adalah salah dan menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu terkalahkan oleh keinginan memperturutkan hawa nafsunya. Seperti sering kita saksikan di televisi, di mana kasus korupsi terjadi di mana-mana. Itu semua karena memperturutkan hawa nafsu dan tidak adanya kezuhudan di dalam diri kita. Cinta dunia dan rakus terhadap harta adalah penyakit yang berbahaya. Segala bentuk kejahatan berawal dari kerakusan terhadap dunia dan pola hidup materialisme, seperti perzinaan, penjualan bayi, narkoba, perjudian, riba, korupsi, dan lain sebagainya. Karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan bahaya rakus terhadap harta. Tidaklah 2 serigala lapar yang dikirim pada kambing melebihi bahayanya daripada kerakusan seseorang terhadap harta dan kedudukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Zuhud terhadap dunia sangat diperlukan. Untuk mengatasi semua itu, berikut sedikit cara agar kita bisa zuhud pada dunia. Yang pertama, senantiasa mengingatkan kematian sebagai penghancur segala kesenangan. Yang ketiga adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan merenungkannya. Allah berfirman tentang berbagai kesenangan dalam kehidupan dunia yang sedikit, qalil, dan menggambarkan akhirat sebagai yang terbaik khair. Seperti dalam surat Al-An'am 6 ayat 32. Dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sedagurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Yang ketiga adalah zikir, merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran Ilahi. Tujuan segenap ibadah ialah mengingatkan Allah, dan hanya dengan terus-menerus mengingat Allah serta menyelamatkan hati dari kecintaan dan ketertarikan pada dunia fana ini.
Yang terakhir adalah pengabdian penuh hikmat, yaitu saat-saat beribadah kita lakukan dengan cara tulus, ikhlas, penuh hati kepadanya. Insya Allah, Allah akan menganugerahkan kehidupan yang manis, bersih, bahagia, dan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai zuhud. Semoga bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan jika penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.